Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-9 dari GKI Alam Sutera yang sangat meriah. Karena dari malam rupanya bersamaan dengan pesta untuk kemenangan Prabowo yang hari ini akan diresmikan. Jadi saya tinggal di Kemayoran, dari malam itu saya tidak kemana-mana, tetapi di Kemayoran tuh terus dengar suara trompet, mobil, klaksonnya rame terus. Disambung lagi ketika lewat jam 12 itu mulai suara motor. Kalau Kemayoran tuh adalah tempat untuk balapan. Jadi suaranya menderu-deru. Jam 4 mulai terdengar azan subuh dan pengajian sampai pagi. Dan jam 6 saya berangkat ke sini. Saudara, luar biasa ya. Ulang tahun yang ke-9. Dan tentunya kita semua harus memberikan hadiah. Saudara, saya ini sudah menjadi pendeta emeritus di Sinode GKY. Tetapi saya membantu pelayanan sebagai volunteer di Family First Indonesia. Jadi ada beberapa buku yang dimiliki oleh Family First Indonesia sebagai hadiah. Ada di sana. Nanti yang datang saja ke Pak Andri yang ngaturnya ya, ada 5 saya bawakan gratis ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat saudara sudah 9 tahun. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Kami bisa melihat milestone di mana Tuhan telah memimpin sebuah perjalanan, sebuah journey di dalam perjalanan kehidupan daripada jemaat di tempat ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami boleh sampai pada milestone pada hari ini yang ke-9 di mana Tuhan yang sudah memimpin perjalanan hidup jemaat Tuhan melalui suka dan duka, jalan yang terjal ataupun rata, tetapi kami melihat penyertaan-Mu. Saat ini tibalah saatnya kami ingin bersama-sama belajar firman Tuhan dan merenungkan tema yang akan bersama-sama kami pikirkan. Mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya Engkau tolong kepada kami sekalian, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan setiap diri kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup bagi segala kemuliaan Tuhan. Di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, tema hari ini kita akan bersama-sama memikirkan yaitu sekarang apalagi. Sekarang apalagi. Saudara, waktu saya dapat tema ini jadi saya merenung gitu. Sekarang apalagi. Ya sekarang apalagi ya. Seperti di restoran begitu ya. Di restoran, Pak mau pesan apa lagi gitu. Jadi padahal ya sudah keluarin dulu lah, nanti baru pesan lagi begitu. Nah sekarang kalau sudah tiba saatnya setelah 9 tahun kita berkata sekarang apalagi. Itu biarlah Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, ini adalah ayat yang diberikan kepada saya untuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pembacaan Alkitab sampai di sini. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukannya. Haleluya. Saudara, kalau kita bersama-sama memikirkan tentang usia 9 tahun, bukan waktu yang singkat, juga bukan waktu yang panjang. Tetapi selama 9 tahun kita sudah mengisinya, bukan? Saudara, tanggal 16 kami di Family First Indonesia di Lipo Tamrin, biasa kami berkumpul mengadakan rapat. Di dalam rapat raker kami sebut, karena di tahun 2025 apa yang kami mau kerjakan, kami mau lakukan itu apa. Tetapi diiringi atau diawali dengan sharing. Apa yang di-sharingkan saudara? Tentang kita setiap orang yang ada di Family First pada waktu itu mengungkapkan perasaan melihat apa yang terjadi dengan pelayanan yang ada di seputar, di sekeliling, di gereja di mana kita melayani. Saudara-saudara, dari beberapa kesimpulan, ada beberapa pandangan yang penting sekali, yaitu dikatakan begini, bahwa kadang-kadang gereja itu sudah makin lama makin stabil.
karena kestabilannya, keteraturannya, gereja itu semakin lama semakin dijadikan seperti perusahaan gayanya. Misalnya contoh-contohnya itu bisa disingkat seperti ABC. Apa E itu? Attendance. Saudara, yaitu berbicara selalu maju atau tidak maju, selalu adalah kehadiran. Sebab itu banyak orang berlomba-lomba itu bukan menginjili, bukannya dikatakan menjadikan orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, tetapi memindahkan jemaat yang lain ke gerejanya. Ini yang terjadi. Karena apa? Karena berkaitan dengan I itu, yaitu attendant, kehadiran. Banyak sekali saudara. Saya ingin katakan banyak sekali praktek-praktek yang seperti itu ketika gereja-gereja besar mencaplok gereja-gereja kecil, gereja-gereja yang nampaknya maju, akhirnya membongkar bangkir gereja yang sudah ada sehingga membuat susah sekali. Karena apa? Seluruh artinya ketika berkaitan dengan attendant atau kehadiran jemaat, apa yang terjadi? Yaitu yang kedua, yaitu kalau kita bersama-sama maka diukur dengan building. Bangunan yang kita miliki itu apakah masih kontrak? Apakah sudah semi permanen? Apakah sudah ada tapi kecil? Ataukah kita sudah punya bangunan yang besar dan sebagainya? Tentu ini menjadi sebuah dorongan gereja itu berlomba-lomba ingin cepat membuat gedung-gedung gereja. Saya pernah mendengar ada sebuah keluhan, saya tidak tahu, tapi ini keluhan dari seorang hamba Tuhan GKY. Katanya ada orang yang ngomong begini, GKY sekarang tidak seperti dulu, kita cuma bisa punya ruko, tidak bisa punya bangunan seperti gereja-gereja yang sudah punya bangunan. Saudara, apakah ukurannya masalah ruko? Tidak punya bangunan atau building atau apa? Maka kita melihat apa yang di running itu adalah sebuah pemikiran kita harus punya building. Buildingnya harus besar, harus mewah dan sebagainya. Padahal saudara-saudara tahukah? Kita memiliki building tetapi tidak ada kehadiran jemaat yang bertumbuh mengalami transformasi dalam hidupnya. Saya pernah sampai di katedral di Amerika. Itu di tahun 93 saya datang ke Amerika mengunjungi sebuah tempat yang namanya Crystal Cathedral, saudara. Ini adalah gereja yang super karena apa? Bangunannya begitu mewah, saudara. Dan kalau ada di hari misalnya Paskah, di hari Natal itu ada pertunjukan berminggu-minggu, saudara. Bahkan tempat itu saking besarnya, maka kalau mereka misalnya perlu ada unta. Unta bisa didatangkan saudara masuk gereja. Luar biasa kan, kuda, kambing, apa saja saudara-saudara. Itu sampai waktu pertunjukan kita ini betul-betul kalau mau datang itu harus daftar, harus beli tiketnya, lihat pertunjukannya, melihat malaikat. Saudara itu dipasang itu kayak stuntman itu saudara. Melayang-layang malaikat tuh di atas saudara-saudara. Itu luar biasa. Saya melihat waduh luar biasa. Buildingnya hebat, segala koreografinya luar biasa. Sampai orang terkagum-kagum. Tapi hari ini Crystal Cathedral itu sudah dijual saudara. Sudah bukan lagi dari pemilik yang pertama karena apa? Biayanya sangat-sangat besar. Saudara, saat pada waktu di Kasin Kidul, saya ini generasi tahun 77. Kami di Kasin Kidul itu enggak terlalu besar. Hari ini saudara, saat itu pindah ke satu tempat yang besar dengan fasilitas yang luar biasa. Tetapi saudara dananya juga itu besar sekali. Tidak gampang saudara. Tetapi ini adalah ukuran di mana company itu harus semakin besar. Sebab itu building diutamakan. Saudara, yang ketiga, apa yang kita bisa lihat? Ya kalau dikatakan I, ada B, ada C, cash flow. Ya kan, cash flow. Sekarang ini saudara-saudara, kalau kita sudah bisa mendapatkan jemaat attendant yang hadir, bisa membangun, butuh lagi cash flow-nya yang besar. Oleh sebab itu saudara, orang tidak segan-segan mencuri domba orang lain supaya apa? Persembahannya naik kan. Gak peduli saudara sekarang ini memenangkan jiwa atau memindahkan jiwa. Sekarang prinsipnya itu menjadi seperti itu, kayak perusahaan saudara. Gak peduli perusahaan lain mati, yang penting perusahaanku hidup. Sama sekali tidak ada belas kasihan.
Saudara-saudara, kalau saudara lihat sekarang ini mega-mega church itu luar biasa. Membuat gereja-gereja kecil semakin miskin, semakin susah. Saudara. Dan mereka mengatakan Tuhan memberkati kami. Omong kosong saudara kalau memindahkan jemaat orang lain. Kalau menginjili, menjadikan orang yang tidak percaya menjadi percaya, kita akan mengatakan satu jiwa bertobat, maka malaikat di surga akan bersorak-sorak. Itu yang Alkitab katakan. Tapi kalau memindahkan orang-orang kaya, apa artinya saudara? Sebab itu saudara, ini adalah beberapa hal. Dan sebab itu ada orang mengatakan begini saudara. Kita ini sebagai orang Kristen jangan ABC itu. Jangan karena attendance-nya, bukan karena building-nya, bukan karena cash flow-nya. Kalau boleh ditambah D-nya itu diamond sama dolar kalau perlu. Gitu kan? Ya kan? Dolarnya kalau banyak, waduh kita ini naik turun pun tidak terpengaruh. Kan ada dolar, ada diamond. Sebab itu pendeta-pendetanya pun luar biasa, bukan punya diamondnya di jam tangannya. Harga jam tangan tuh sampai mahal sekali. Sangat luar biasa, fantastis. 200 juta, 300 juta bahkan yang ada luar biasa saudara. Itu adalah diamondnya saudara yang luar biasa bukan? Ada dolarnya, beli kemana-mana saudara. Sangat luar biasa. Tetapi kita bersama-sama memikirkan, ada orang mengatakan begini. Seharusnya jangan dikatakan seperti itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini harus ada shape. Shape itu apa saudara-saudara? Pertama itu kita butuh spiritual gift. Spiritual gift. Artinya saudara, karunia-karunia rohani untuk kita kembangkan supaya kita menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua dikatakan apa saudara? Yaitu kalau kita bilang S tadi, sekarang H-nya itu adalah heart. Heart itu berkaitan dengan apa? Desire. Keinginan hati. Untuk apa? Melakukan sesuatu dengan semangat. Karena apa? Kita punya desire, punya keinginan, punya passion. Mau melakukan, selalu melakukan yang terbaik. Jadi artinya, saudara ketika kita melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik, itu bagus sekali. Saya belajar sekali saudara, arti di mana di dalam hidup kita, siapapun diri kita, dimanapun posisi kita, bahkan menjadi hamba Tuhan, itu harus memiliki 3. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki suatu sikap yaitu komitmen. Melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sebab itu ketika di dalam perjalanan saya sebagai gembala, saya hampir tidak menengok ke banyak tempat kecuali diutus. Selalu fokus dengan jemaat karena apa? Alkitab mengatakan bahwa seorang gembala itu memperhatikan jiwa-jiwa dari setiap orang yang digembalakan. Jangan sampai mereka terhilang, jangan sampai mereka itu meninggalkan atau tidak diperhatikan, harus memperhatikan. Sebab itu kita fokus sekali dengan jemaat itu yang diajarkan. Di saat pada waktu kita ada di kampus, itu adalah sesuatu perjalanan di mana di dalam kehidupan kita itu kita sungguh-sungguh diperhadapkan untuk apa? Fokus dengan apa? Dengan jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Jangan abaikan. Tapi hari ini saudara-saudara, sebab itu kalau kita zaman masa lampau, kita itu pegang semuanya. Tidak ada sopir, pendeta bisa jadi sopir. Ya kan jemput-jemput saudara-saudara. Tidak ada cleaning service, zaman dulu mana ada gitu. Jadi juga cleaning service saudara, buka pertama gereja atau apa. Kalau sekarang saudara GKI ini selalu mengerahkan cleaning service dari luar. Kalau di tempat lain, di sini enggak ya, dikerjain sendiri juga. Enggak juga, enggak juga. Ya saya harap, tapi ada yang mengerjakan sendiri saudara. Zaman dulu semua sendiri, sopir sendiri, segala sendiri saudara. Itu adalah merupakan segala sesuatunya sendiri. Jadi guru sekolah minggu, jadi apa lagi saudara, anggota paduan suara jadi. Tadi saya lihat Pak Andri pun tampil begitu ya. Karena apa? Mendorong semangat semuanya begitu. Jadi saudara kita ini semua mengerjakan. Hari ini saudara lihat begitu banyak yang spesialisasi. Pendeta itu enggak menyentuh tentang kematian. Yang mati ada pendeta kematian. Betul enggak saudara? Saya ngomong jujur saudara.
Ada pendeta yang tidak menyentuh kalau kematian kecuali orang-orang yang kaya. Apa itu kaya maksudnya? Orang-orang yang kaya. Wah, datang pendetanya dan sebagainya gitu. Tapi kalau enggak, ini bagian penghiburan, ini bagian kedukaan, ini bagian pernikahan. Saudara, dibagi-bagi. Ini untuk konseling. Kalau dulu pendetanya mau konseling jam berapa saja, saudara, kita tidak pernah mematikan handphone. Sudah ada handphone. Sebelum ada handphone, kita ini harus diem, saudara, di gereja nungguin telepon berdering. Ya kan, berdering, ada jemaat mau bicara. Jadi kalau pendeta itu jangan kemana-mana, diem di tempat, harus ada begitu. Jadi kita ini dipancang, tapi sekarang sudah merdeka, kemana-mana begitu. Tetapi nggak boleh matikan telepon, karena apa? Begitu telepon, ada WA, ada apa, harus balas tengah malam pun, sudah tidur pun terbangun-bangun. Karena apa? Karena kita memiliki satu komitmen, bukan? Yang kedua, bukan hanya komitmen, moralitas. Moralitas yang kudus. Kita itu harus menjaga kekudusan, saudara-saudara. Melalui karunia-karunia rohani itu juga. Kita dipimpin Tuhan supaya hidup kita menjaga kekudusan. Tidak hidup sembarangan. Tidak hidup yang aneh-aneh, tidak. Saudara tahu ada seorang teman, dia berada di STT pada waktu itu, dia mengatakan saya pernah berada di STT yang bukan saat begitu, saat pun STT begitu kan, dia bukan itu di sana dia cerita teman-temannya kalau pergi penginjilan, kalau saat itu biasanya kalau penginjilannya itu kalau Anda tahu zaman-zaman semakin kesini, kalau zaman dulu nih zaman saya lah ya, zaman saya biasanya pergi ke kuburan karena di kuburan banyak orang homeless kan. Datangnya ke kuburan, datang ke kolong jembatan, di Malang itu ke kolong jembatan. Jadi ke daerah-daerah kumuh kita datang, kita penginjilan. Tapi ada teman dari sekolah STT yang lain, pergi penginjilan ke tempat lokalisasi pelacuran. Apa yang dilakukan di sana? Yang terjadi dari artinya konseling, kondeleng, konslet. Akhirnya pelayanannya jadi serba tidak benar. Itu yang terjadi, saudara. Kita harus tahu menjaga kekudusan. Sepanjang perjalanan hidup kita, trek sejarah walaupun tidak ada orang yang tahu, Tuhan tahu, kita tahu. Kita harus menjaga hati kita, menjaga moralitas kita. Jangan pikir dalam hidup kita tidak ada yang tahu. Pernah sekali seorang bapak pergi, saudara. Satu kali di tempat seperti itu kaget melihat anaknya. Bapak itu menunjuk anaknya, anak juga menunjuk. Bapak di sini, kamu juga di sini. Oh kita sama-sama di sini. Bejat enggak saudara? Karena apa? Hidup yang tidak menjaga kekudusan. Yang ketiga, itu adalah integritas. Integritas itu menjaga sebuah kejujuran saudara. Kejujuran di dalam segala macam bentuk. Bentuk apa yang kita bisa lihat? Bentuk seperti misalnya keuangan. Saudara, walaupun kita dalam hidup ini sebagai seorang yang mungkin kita rasa kurang, jangan saudara menyalahgunakan posisi kita. Hari ini kita melihat bahwa sebenarnya negara Indonesia ini negara yang apa? Yang kaya. Tapi sayang terlalu banyak koruptor. Terlalu banyak penggerogotan. Sekarang bayangkan saudara dengan apa kabinet gemuk Prabowo yang gemuk. Apa yang terjadi saudara? Waduh itu akan menggelembung luar biasa. Ini adalah sesuatu realitas yang kita bisa lihat, yang kita bisa perhatikan, yang terjadi di sekeliling kita. Dan saudara bukan hanya orang-orang di DPR. Di gereja juga banyak orang yang menyalahgunakan integritasnya dengan tidak benar. Saya melihat begitu banyak kasus-kasus yang terjadi selama 40 tahun lebih melayani di gereja. Orang-orang yang hidupnya kayaknya kalau di dalam Tuhan, puji Tuhan, baik sekali gitu, haleluya dan sebagainya. Tetapi saudara, hari-hari di mana dia berdagang, di mana dia berusaha nipu dan nipu, hidup tidak beres. Saudara, tidak integritasnya tidak dijaga. Kita harus menjaga integritas. Hamba Tuhan pun sama. Saudara, kita pun harus menjaga. Karena apa? Kita dipercaya sama Tuhan. Kenapa seorang hamba Tuhan
Saya lebih suka selalu mengatakan hamba Tuhan itu mendapatkan yang disebut jaminan hidup. Dari dulu saya katakan bukan terima gaji. Karena kalau gaji itu kita terimanya di akhir kan. Setelah 1 bulan baru dikasih gaji. Karena kamu sudah kerja, saya kasih. Tapi kalau seorang hamba Tuhan namanya jaminan hidup. Di awal bulan sudah dikasih. Kalau sesudah tanggal 10, gelagapan saudara hamba Tuhan, bingung gitu ya. Kok belum dikasih-kasih, majelisnya lupa atau gimana nih. Atau dikorupsi gitu, berpikirnya jadi bisa macam-macam. Karena apa? Tanggal 10 belum datang, belum cair. Karena apa? Itu sifatnya jaminan hidup secukupnya. Sebab itu kalau kita hidup secukupnya, saudara kita tidak bisa mewah-mewah, kita sederhana. Tidak bisa aneh-aneh. Kita harus secukupnya, kecuali ada berkat-berkat tertentu. Kita bisa melihat, saudara ini adalah yang disebutkan dengan spiritual gift, tetapi juga ada yang disebutkan desire, hatinya untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi juga yaitu yang disebut dengan shape itu adalah abilities, kemampuan. Tuhan tuh berikan kepada kita berbeda. Jangan tuntut setiap orang sama dengan diri kita. Karena tidak mungkin ada orang yang sama. Bahkan seorang yang lahir sebagai anak kembar di dalam dikatakan dari sel telur yang sama. Itu tidak mungkin sama. Karena apa? Tuhan menciptakan setiap diri kita ini unik. Jangan tuntut setiap orang itu sama. Bahkan kadang-kadang saya mendengar bagaimana saudara keluhan dari majelis jemaat. Karena saya suka bertemu, karena saya pernah ada di sinode, pernah ada di mana. Dia mengatakan hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini, kurangnya ini. Terus semua kurang. Nah, kalau kamu paling baik kah gitu? Enggak, kita juga ada kekurangan saudara. Siapa yang sempurna? Tidak ada. Bahkan seperti Tuhan Yesus aja di mata orang-orang yang memusuhinya. Ternyata tidak sempurna sepertinya. Kita melihat sebuah realitas, abilities, dan kepribadian personality, yaitu personality shape. Saudara, P ini adalah berkaitan dengan personality, kepribadian. Setiap orang mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan bisa pakai kalau kita mau menggunakan. Karena di mana keunggulan kita itu kelemahan. Orang yang pendiam, orang lihat bijaksana. Benar nih orang. Karena apa? Bukankah ada sesuatu pepatah mengatakan silent is golden, ya kan? Wah, itu baik, itu kelihatannya. Orang tapi dia kelemahannya nggak ngomong-ngomong gitu ya. Ditanya juga diam terus gitu. Tapi ada orang yang ngomong terus, baik kan? Baik. Tapi karena banyak kata, Alkitab katakan terlalu banyak kata-kata, akhirnya banyak kesalahan juga. Karena apa? Semua ada kurang, ada lebih. Tetapi kita harus terima, itulah yang disebutkan dengan personality. Yang terakhir itu experience. Dari experience, Paulus memberitahukan tentang experience-nya yang sedemikian rupa dan sebagainya dan sebagainya. Itulah yang dikatakan. Nah saudara, kita sekarang sebuah pertanyaan. Setelah 9 tahun, sekarang apa lagi? Saudara, Alkitab memberitahukan di dalam pembacaan kita tadi, yaitu di dalam hidup kita, kita harus menjadi apa? Yaitu di dalam hidup kita ini harus selalu memikirkan untuk apa? Memikirkan di ayat 29. Semua orang yang dipilih dari semula, yang dikatakan yang dipilih, yang ditentukan dari semula. Saudara, mereka itu adalah dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang dikehendaki. Karena apa? Saudara, kita kadang-kadang bisa terjebak ketika kita melihat secara fenomena, kasat mata. Seseorang kelihatan baik, ternyata saudara baru ketahuan tidak baik. Banyak orang yang tadinya, waduh baik. Terus kemudian ternyata saya baru tahu setelah bergaul tidak baik. Saya banyak bertemu dengan orang-orang Kristen yang pertama masuk gereja. Dia mengatakan, waduh saya sudah cari gereja, ternyata gereja ini baik. Masuk, senang saudara. Wah ini baik-baik. Lama-lama kemudian jadi tidak baik. Pindah lagi. Saya cari gereja yang baik. Baik-baik, tidak baik lagi. Semua dia pindah-pindah, semua tidak baik. Karena siapa? Dirinya yang tidak baik. Maka di mana saja gak pernah cocok. Karena apa? Kita harus bisa menyesuaikan diri saudara.
Tidak ada jemaat yang sempurna, tidak ada pendeta yang sempurna, hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada. Tapi kita bisa melengkapi satu dengan yang lain. Ini adalah penting sekali kita belajar. Nah justru Alkitab mengatakan kamu cuma bisa mengkritik. Tetapi apakah mendoakan? Kita perlu mendoakan para hamba Tuhan. Saya ingin katakan saudara, ini adalah hal yang penting sekali. Setelah 9 tahun saudara kita bersama-sama, ada suka duka, ada pasang surutnya. Tetapi kita diingatkan, jangan hanya ABC-nya itu yang dipentingkan. Tetapi apakah kehidupan jemaat sekarang, apalagi apakah kita mau semakin seperti Kristus. Menjadi gambaran seperti gambaran Dia yang lebih mendekatkan diri dan sebagainya. Nah saudara, mari kita akan bersama-sama melihat hal yang pertama. Saudara, yaitu berserah diri kepada Allah. Kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, saudara, seperti itu. Lukas 9:33 berkata seperti ini. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau kita bisa lihat, ini ada hal-hal yang bisa kita lihat. Keserupaan dengan Kristus itu adalah rencana Allah yang kekal. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan yang sudah, kalau saudara lihat, adalah kata dipilih, ya, dipilih, ditentukan dari semula. Artinya saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang harusnya kita bersyukur. Karena keselamatan kita sebagai orang yang percaya hari ini, itu adalah bukan ketika kita percaya, tetapi Tuhan sudah tahu. Sebelum kejatuhan sendiri manusia ke dalam dosa, Tuhan sudah tahu. Engkau dan saya Dia tahu. Oleh sebab itu ketika kita menjadi orang yang percaya, kita diingatkan saudara, kita ini sudah dipilih, kita ini sudah di dalam hal ini ditentukan sedemikian rupa. Oleh sebab itu apa yang kita perlu tahu? Saudara, kita perlu berserah diri kepada Allah dengan apa? Yaitu yang pertama itu menyangkal diri. Saudara, ketika kita dikatakan menyangkal diri, apa artinya? Artinya kita tidak menuruti, artinya itu adalah tidak menuruti kehendak diri pribadi. Semua orang punya kehendak, bukan? Semua orang, anak-anak pun punya kehendak. Kita semua ada kehendak. Tetapi saudara, kita harus bergumul. Saudara, coba sebuah contoh yang praktis. Bukankah di dalam perjalanan hidup kita punya kehendak? Tapi kadang-kadang kita ada orang yang merasa lebih baik kamu gak usah pakai kehendak kamu, tapi kehendak saya aja. Beda dengan Tuhan. Kehendak Tuhan pasti adalah kehendak yang terbaik. Kehendak manusia kadang-kadang bisa berbeda. Saudara, seorang anak ulang tahun saudara, dibawa sama orang tuanya makan di restoran. Waktu makan di restoran dia tanya, "Nak, hari ini ulang tahun kamu yang ke-9. Mau makan apa? Pesan saja." Lalu anak bilang, "Saya mau ini." Si ibunya bilang, "Jangan yang ini. Yang ini saja." Loh, mama bilang tadi yang mau saya, enggak, yang enak ini. Enaknya bilang, "Ya sudah." Saudara ngerti, ibu kadang-kadang saudara mempunyai pandangan bisa berbeda. Kita pun sama saudara. Kadang-kadang sebagai suami ditanya, istri mungkin tanya, "Kamu makan apa? Apa saja?" Loh, kamu gak ada pandangan? Ya udah, kamu ada pikiran, "Oh ya ini, saya ini, jangan yang ini." Salah lagi saudara, serba salah. Kenapa? Ini adalah merupakan sebuah hal yang nyata, realitas di dalam hidup saudara dan saya sebagai suami-suami. Betul enggak? Betul, memang begitu. Istri punya pilihan yang terbaik. Akhirnya kita mengatakan, ya sudah. Kalau ditanya, mau pilih apa? Apa saja. Enggak ada pilihan, enggak ada. Soalnya kalau saya pilih juga nanti kamu pilih yang lain. Ya sudah toh, kamu mau apa? Tapi saya bersyukur saudara. Di dalam perjalanan hidup saya punya istri ini punya kitchen, Sophia. Karena apa? Selalu dia masakin yang the best dalam perjalanan hidup saya. Waktu anak-anak masih kecil, tidak sebanyak menunya seperti sekarang. Karena sekarang cuma melayani suami. Dulu melayani anak itu cepat-cepat dan juga mungkin hanya 1-2 macam. Sekarang macamnya bisa lebih banyak.
Yang kemarin dikeluarkan, yang 2 hari yang lalu dikeluarkan. Jadi banyak saudara, banyak. Karena nggak habis-habis kan. Saudara tertawa itu berarti ngalami ya. Saudara tidak menuruti kehendak diri, ambisi pribadi, kepentingan diri sendiri. Sebaliknya menyangkal, meletakkan keinginan ego kita untuk melaksanakan kehendak Allah dan mengutamakan kepentingan Kristus. Contoh yang paling sederhana. Saudara ingat doa Tuhan Yesus di Getsemani? Tuhan Yesus kan berkata, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. 3 kali saudara. Tapi ada 3 kali Tuhan Yesus juga berkata, tetapi bukan kehendakku yang harus jadi, tetapi kehendakmu. Menyangkal diri. Kedua, memikul salib artinya rela mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan kematian sebagai akibat ketaatan seperti Kristus. Melayani bagi orang-orang yang berdosa tanpa rasa penyesalan dan tidak mengingkari. Dia menjadi juru selamat, penebus dosa. Dalam hidup kita pun sama, bukan? Kita pun harus artinya di dalam berserah diri, kita juga dikatakan memikul salib. Artinya rela saudara memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan talenta, harta kita, apa saja dalam hidup kita. Untuk apa? Bagi segala kemuliaan Tuhan. Saudara, yang ketiga, mengikut Yesus artinya mengikuti langkah atau jejak Yesus. Di jalan yang sama, artinya kita ikut. Ketika kita ikut saudara-saudara di jejak yang sama sebagai murid Kristus, kita itu meninggalkan apa yang paling berharga sebenarnya. Contoh, saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus dan juga Yohanes pada waktu dengan Andreas, Petrus dan Andreas saudaranya, dia dan mengatakan ikutlah aku, dan mereka meninggalkan apa yang dikatakan Alkitab mengatakan mereka meninggalkan kapalnya, meninggalkan jalannya, meninggalkan segala sesuatu yang berharga di dalam hidup mereka dan mengikut Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Matius, pemungut cukai, ikutlah aku. Apa yang ditinggalkan? Saudara, Alkitab mengatakan dia tinggalkan tempat di mana dia menarik cukai. Saudara, ini adalah merupakan sebuah realitas. Ketika di dalam perjalanan hidup kita, maka kita ini memikul salib, artinya rela mengalami kesusahan, dan mengikut Yesus artinya mengikuti jejak dari Tuhan Yesus. Pada waktu di dalam perjalanan hidup kita, kita harus belajar tentang apa yang kita bisa lihat dari Tuhan Yesus yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Saudara, ada seorang di dalam pemikiran teologi ya, mengatakan ini adalah miniatur perjalanan Yesus. Kalau saudara lihat, dia merendahkan diri, dia mati, menderita, dan itu adalah miniatur. Kalau kita lihat susunannya indah sekali. Dan apakah kita mau saudara mengikut jejak Yesus? Artinya di dalam hidup seperti itu. Mari saudara kita melihat hal yang kedua, yaitu di dalam hidup kita pada waktu kita sekarang ditanya apa lagi, maka hidup kita ini harus hidup dalam kekudusan sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang kudus itu menghendaki umatnya hidup di dalam kekudusan. Saudara tahu Ulangan pasal 14 ayat 2. Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa. Umat kesayangan. Tapi kemudian kalau saudara lihat 2 Korintus 5:21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus itu seperti demikian, yang kudus, yang tidak berdosa tapi dijadikan berdosa untuk menebus dosa saudara dan saya. Sebab itu kalau kita sering mendengar slogan keselamatan itu free, gratis. Tidak usah bayar karena itu adalah anugerah Allah. Tapi jangan lupa saudara, harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus, penderitaannya yang begitu dahsyat. Jangan lupa saudara bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting
dia berikan hidupnya, dia berikan dirinya, dia rela menderita untuk saudara dan saya. Sebab itu jangan kita mengkhianati, jangan kita menyepelekan, jangan kita mengabaikan bahwa dia adalah Tuhan yang sudah berkorban untuk saudara dan saya. Allah menguduskan manusia artinya telah memilih mereka menjadi miliknya. Kekudusan dalam aspek secara jasmani maupun secara rohani. Sudah jangan pikir hanya pikiran kita. Bukan hanya hati kita. Tapi hidup kita, tubuh kita jangan dipakai sembarangan. Dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Kita harusnya sedemikian rupa memandang bahwa kita ini sudah mati, saudara. Apa yang dikatakan? Kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Harusnya hidup kita ini, saudara, kita pikirkan untuk selalu bisa hidup bagi Kristus. Kekudusan Allah menuntut kekudusan umatnya. Artinya umat Allah harus hidup terpisah dari dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup sebagai budak dosa. Sebab itu pilihan, saudara, untuk kita melakukan dosa atau kita tidak mau berdosa. Dulu kita tidak punya pilihan, tapi sekarang kita punya pilihan mau melakukan dosa atau tidak. Itu kita pilihan. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Saudara, di dalam perjalanan Tuhan Yesus, Dia memang mengampuni dosa. Tetapi satu hal, ketika saudara melihat Matius pasal yang ke-6, apa yang saudara bisa lihat di sini? Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh, bangun, angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Artinya sejak Yesus dalam masa pelayanannya, dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Sebab itu dia bisa mengampuni dosa engkau dan aku. Orang lain tidak bisa, siapapun tidak bisa menebus dosa. Hanya Kristus yang bisa menebus dosa. Sebab itu mari kita masuk di dalam pemikiran kita yang ketiga. Saudara, yang kita bisa lihat sekarang apa lagi? Yaitu kedewasaan dalam pertumbuhan iman. Itu akan menolong kita untuk apa? Semakin serupa dengan Kristus. Bertumbuhlah, dikatakan dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, sampai dikatakan bagi kemuliaannya sekarang dan sampai selamanya. Menjadi lebih serupa Kristus itu hasil dari pertumbuhan. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Saya katakan orang yang tidak membaca Alkitab, bagaimana saudara dia akan menjadi seorang yang di dalam kehidupannya itu akan bisa bertumbuh? Tidak mungkin. Orang Kristen yang dewasa itu harus dimulai dengan apa? Menjadi bayi rohani. Ketika saudara dan saya menjadi orang yang percaya, sebetulnya suplai yang terpenting dalam hidup kita apa? Bukan beras, saudara, bukan nasi, bukan roti, tapi yang pertama-tama itu adalah susu yang rohani. Maka kalau saudara lihat di dalam hal ini, kita bisa memperhatikan dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, pengertian keselamatan yang clear dan jelas, tidak sembarangan. Kita perlu melihat betapa bukankah kita melihat kita harus bertumbuh. Sebab itu di dalam Efesus Rasul Paulus mengatakan dalam pasal yang keempat ayat 14 dan seterusnya, dikatakan supaya sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan, ya, oleh apa? Rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi jadi teguh berpegang kepada kebenaran. Dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita, saudara, perlu melihat role model. Role model kita itu Kristus. Dan para hamba Tuhan pun termasuk Paulus. Teladani aku karena aku meneladani Kristus. Saudara, tidak ada teladan yang lain. Kristus yang harus menjadi teladan. Sebab itu saudara, jangan menganggap remeh untuk kita mengikuti role model. Saya katakan setiap orang itu dipengaruhi oleh orang-orang yang di dalam perjalanan hidup rohaninya. Misalnya pendetanya suka belajar
maka orang-orang yang dibimbing itu suka belajar, saudara. Suka doa. Maka orang-orang yang dibimbing oleh pendeta yang suka doa, dia pun akan suka berdoa. Karena apa? Role model kan. Kalau hamba Tuhannya sederhana, maka orang-orang yang dibimbingnya juga akan hidup sederhana. Tetapi kalau hamba Tuhannya glamor, gelandangan kotor, glamor, saudara, kadang-kadang apa yang terjadi? Maka hidupnya juga sangat mewah. Saudara, kami waktu di saat diingatkan saat itu hidup dengan iman. Maka setiap orang yang dididik seharusnya hidup dengan iman. Jangan selalu mengandalkan akal budi. Tapi kita harus menuntut, belajar sungguh-sungguh, tapi tetap mengandalkan iman. Sebab itu kalau datang kemana saja, kita tunjukkan prestasi pelayanan yang baik, bukan minta fasilitas. Hari ini banyak saudara, ketika lulus dari sekolah teologi, hamba Tuhan tanya dulu kalau mau masuk gereja. Fasilitasnya apa aja? Ada mobil enggak? Ada BMW enggak? Ada apa? Sudah celaka enggak saudara? Kalau orang sudah mulai pelayanan itu mulai mengukur dengan materi. Kembali seperti perusahaan, bukan? Kita menjadi hamba Tuhan, kita diberikan terima, kita enggak banyak komplain. Hidup dengan sederhana. Tetapi juga ada jemaat yang baik, bisa memperhatikan, oh hamba Tuhannya enggak pernah mengeluh, tetapi dia juga punya kebutuhan, kasih. Bukan malah membuli. Ada juga yang membuli. Hamba Tuhan kita mah gak pernah ngomel. Gak apa-apa lah. Gak mati juga. Kasih aja segitu biar mati hidup. Hidup enggak. Ya kan? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ada saudara. Tapi saya ingin katakan. Jikalau di dalam perjalanan hidup kita. Ada orang yang bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Tuhan akan bukakan jalan yang lain, memberkati orang yang akan diberkati. Saudara nggak perlu. Kita perlu banyak melihat. Sebab itu kalau kita bersama-sama memikirkan, saudara kalau di ayat 29 dengan ayat 30, maka saudara bisa melihat sebuah gambaran yang sangat indah. Apa yang kita bisa lihat? Bahwa Rasul Paulus memahami betul-betul Tuhan itu memilih. Tuhan menentukan, Tuhan memanggil, Tuhan membenarkan, dan Tuhan memuliakan orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan, yang sudah dipanggil, dan juga yang sudah dibenarkan untuk dimuliakan. Saudara, Kristus disebutkan dia adalah yang sulung. Saudara, satu kali kelak kita akan bersama-sama dengan dia. Dia bangkit yang pertama dan tidak mati lagi. Hanya Kristus. Saudara mungkin, oh di Alkitab ada orang yang sudah pernah bangkit. Tapi mereka mati lagi. Tapi Kristus yang bangkit. Dia tidak pernah mati lagi. Dan saudara, kalau dia disebutkan buah sulung. Maka kita pun satu kali kelak. Pada waktu perjalanan hidup ini berakhir. Kita diingatkan kita akan hidup kekal bersama-sama dengan dia. Oleh sebab itu kalau kita lihat bagaimana yang Alkitab katakan, kita semua itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara berbahagialah di dalam hidup kita ketika kita ditinggal. Sekarang apalagi? Kita harus semakin serupa dengan Kristus. Karena apa? Ada panggilan yang kekal. Ada ketentuan yang kekal. Ada pembenaran. Bahkan juga panggilan yang ilahi itu. Yang membuat kita dimuliakan bersama-sama dengan dia. 1 Yohanes 3 ayat 2. Apabila Kristus menyatakan diri. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara, 9 tahun perjalanan hidup kita. Kita diingatkan bahwa kita bukan berhenti sampai saat ini. Tapi kita sudah melihat ke depan bahwa engkau akan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Sebab itu apa yang kita bisa katakan di ucapan syukur. Bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih kami sudah bersama-sama di hari ulang tahun yang ke-9 dari Pos PI
GKI Alam Sutra yang Tuhan sudah pimpin, yang sudah dimulai, Tuhan sertai, dan juga masa depan yang kedepannya Engkau akan menyertai. Berkati Bapak, kiranya Tuhan akan berkati firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya walaupun suara hamba-Mu sudah berhenti, Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali.